Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Fajarianti dari RA9. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu komunikasi. Komunikasi itu seperti jembatan buat saling berbagi informasi, ide, atau pesan. Bayangin aja kalau kita sedang ngobrol, mengirim email, atau posting di media sosial. Nah, itu semua adalah bentuk dari komunikasi. Intinya, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain biar sama-sama ngerti. Yang selanjutnya ada cakupan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita tulis. Contohnya kayak obrolan ataupun presentasi. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu menggunakan bahasa tubuh ataupun ekspresi wajah. Yang ketiga, komunikasi digital. Komunikasi digital adalah semua komunikasi lewat teknologi kayak chat di WhatsApp, email, atau meeting online. Yang keempat, komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi antar pribadi itu kayak kita ngobrol langsung antara dua orang. Misalnya, kamu curhat sama teman kamu, itu bisa dinamakan dengan komunikasi antar pribadi. Yang kelima adalah komunikasi publik. Komunikasi publik itu adalah bicara ke banyak orang, kayak ceramah, pidato, ataupun stand up comedy. Yang selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah orang yang mulai ngomong atau ngirim pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga, saluran atau channel. Saluran adalah media untuk menyampaikan pesan. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan dari kita ataupun orang lain. Yang kelima ada feedback atau umpan balik. Feedback adalah respon dari penerima. Yang keenam ada gangguan. Gangguan adalah apapun yang bikin pesan gak jelas. Contohnya kayak sinyal jelek, typo, ataupun orang yang gak jelas. Yang selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Komunikasi itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung cara dan arahnya. Yang pertama satu arah. Satu arah adalah dari pengirim ke penerima tanpa respon langsung. Misalnya kayak kamu dengar pengumuman. Yang kedua ada dua arah. Dua arah adalah timbal balik, kayak kita lagi ngobrol ataupun diskusi. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah lebih dari dua orang. Misalnya rapat tim atau brainstorming. Yang keempat adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesannya disampaikan ke banyak orang, biasanya lewat media massa seperti TV atau media sosial. Yang selanjutnya ada komunikasi dalam bisnis. Nah, komunikasi itu penting banget dalam dunia bisnis. Bukan cuma tentang ngobrol, tapi juga bikin kerjaan lancar. Misalnya, untuk mengatur koordinasi, mengambil keputusan, membangun hubungan, dan juga promosi dan branding. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi itu adalah cara orang-orang di perusahaan saling bertukar informasi, ide, atau arahan supaya kerjaan bisa jalan dengan baik. Nah, gampangnya ini kayak jalur ngobrol di dalam kantor, entah itu antar bos dan karyawan, antar tim, atau bahkan lintas divisi. Selanjutnya ada pola komunikasi bisnis. Dalam bisnis, komunikasi itu nggak bisa sembarangan. Ada pola-pola tertentu yang biasanya dipakai biar informasi tersampaikan dengan efektif. Nah, yang pertama ada formal atau resmi. Contohnya kayak rapat, memo, laporan, atau email kerja. Biasanya pakai bahasa yang lebih sopan dan struktur yang rapi. Nah, cocok buat hal yang penting dan serius. Yang kedua adalah informal atau santai. Contohnya kayak ngobrol di pantry,
chat WhatsApp, atau diskusi santai di grup kerja. Yang ketiga, verbal atau pakai kata-kata. Nah, verbal ini biasanya bisa pakai lisan, contohnya kayak presentasi, ngobrol langsung, di telepon, atau tulisan seperti kayak email atau pesan singkat. Keempat, non-verbal atau bahasa tubuh, contohnya kayak senyum, anggukan, atau nada suara. Yang selanjutnya ada cara mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis itu artinya memastikan informasi berjalan dengan baik dan gak ada salah paham. Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama adalah pilih media komunikasi yang tepat. Yang kedua, kenali audiens kamu. Kayak kalau bicara dengan atasan, gunakan bahasa yang formal. Kalau ngobrol dengan teman satu tim, lebih santai tapi tetap sopan. Yang ketiga, beri ruang untuk umpan balik. Yang keempat, dokumentasikan informasi penting. Dan yang terakhir, jaga kejelasan pesan. Yang selanjutnya, ada masalah komunikasi dalam bisnis. Sayangnya, komunikasi itu nggak selalu mulus. Ada beberapa masalah yang seringkali muncul. Yang pertama adalah pesan yang nggak jelas. Yang kedua, kurangnya mendengarkan. Misalnya, kamu sibuk bikin jawaban sebelum lawan bicara selesai ngomong, akhirnya gak paham dengan apa yang mereka maksudkan. Yang ketiga, saluran komunikasi macet. Yang keempat, perbedaan budaya. Kalau kerjasama tim internasional, beda bahasa atau kebiasaan bisa bikin salah paham. Dan yang terakhir ada pesan emosional. Nada bicara atau bahasa yang kasar itu kadang-kadang bisa bikin orang tersinggung. Yang selanjutnya, cara mengatasi masalah komunikasi. Nah, yang pertama, kita bisa berbicara dengan jelas dan terstruktur. Hindari kalimat yang ambigu atau kasih detail yang cukup. Yang kedua, gunakan alat komunikasi modern. Yang ketiga, latih keterampilan komunikasi. Ataupun kita bisa dengan ikut pelatihan public speaking, negosiasi, atau manajemen konflik. Yang keempat adalah tanyakan kembali jika kita ragu. Jangan takut bertanya biar gak ada salah paham. Dan yang terakhir adalah tanyakan kembali jika kita ragu. Intinya, komunikasi dalam organisasi itu kayak jembatan yang menghubungkan semua orang. Kalau komunikasinya lancar, kerjaan bakal lebih efisien dan target lebih mudah tercapai. Jadi kuncinya adalah pilih cara komunikasi yang tepat, sampaikan pesan dengan jelas, dan selalu dengerin masukan dari orang lain. Kalau ada masalah, jangan takut untuk diskusi dan cari solusinya bareng-bareng. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tujuan dari komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu dilakukan untuk mendukung semua kegiatan dalam bisnis agar berjalan lancar. Nah, berikut tujuannya. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah mencapai kesepakatan. Yang ketiga, membangun hubungan baik, misalnya menjaga hubungan dengan pelanggan atau meningkatkan kerjasama antar tim. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada umpan balik dan bentuknya. Umpan balik itu adalah respon atau reaksi dari orang yang menerima pesan. Ini penting karena memastikan apakah pesan yang disampaikan itu dipahami dengan baik atau tidak. Nah, bentuk-bentuk umpan balik yang pertama ada umpan balik langsung. Umpan balik langsung ini diberikan segera setelah pesan diterima. Yang kedua, umpan balik tidak langsung, yaitu nggak langsung terlihat, tapi hasilnya menunjukkan respon terhadap pesan. Yang ketiga, umpan balik positif, yaitu tanda kalau pesan dipahami dan diterima dengan baik. Yang keempat, umpan balik negatif, yaitu tanda kalau ada ketidaksetujuan atau kesalahan dalam pesan. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai pengertian komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis adalah proses menyampaikan informasi, ide, atau pesan antara orang-orang yang di dalam atau di luar perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, dalam perusahaan, komunikasi bisnis ini mencakup segala bentuk interaksi antara karyawan, manajemen, hingga mitra eksternal. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua pihak memahami tugas, tujuan, dan strategi bisnis. Selanjutnya, kelebihan komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi yang efektif memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan produktivitas,
mengurangi kesalahpahaman, memperkuat hubungan kerja, dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, kekurangan dan hambatan komunikasi bisnis. Kekurangannya adalah butuh waktu dan biaya dan ketergantungan pada teknologi. Nah, hambatan komunikasi yang pertama adalah kesalahpahaman, perbedaan bahasa atau budaya, gangguan teknis, dan yang terakhir emosi atau sikap negatif. Selanjutnya, strategi dan cara melakukan komunikasi yang efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, pilih media komunikasi yang tepat, dan perhatikan audiens. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Ini membahas bagaimana pesan itu disampaikan. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan, yaitu menggunakan kata-kata secara langsung. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, ataupun gerakan. Yang ketiga, ada komunikasi tertulis, yaitu menggunakan teks untuk menyampaikan pesan, seperti email, memo, atau laporan. Yang selanjutnya, komunikasi berdasarkan perilaku. Nah, ini itu membahas bagaimana orang-orang berperilaku saat berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikasi asertif, yaitu berkomunikasi dengan percaya diri tapi tetap menghormati orang lain. Yang kedua, komunikasi agresif, yaitu berkomunikasi dengan cara memaksa atau mendominasi. Yang ketiga, komunikasi pasif, yaitu tidak menyampaikan pendapat atau terlalu mengalah. Dan yang terakhir ada komunikasi pasif agresif, yaitu secara tidak langsung menyampaikan ketidaksetujuan. Jadi kesimpulan dari poin-poin tadi adalah komunikasi bisnis adalah fondasi yang menghubungkan semua aspek dalam perusahaan. Ketika dilakukan dengan baik, komunikasi dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Penting juga untuk mengenali hambatan dan terus mengembangkan strategi agar komunikasi tetap lancar, baik itu di luar maupun di dalam perusahaan. Sederhananya, komunikasi yang baik adalah kunci kesuksesan bisnis. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.